Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Umur. Berarti Yesus anak pedofil kan begitu. Mestinya kamu jawab ini. Yesus hasil poligami, Yusuf poligami, Daud poligami, Salomo poligami. Yesus anak zina seperti itu yang sudah saya sampaikan. Kan seperti itu. Nah, bicara iblis, saya bilang hasil dari ini karena memang keturunannya turunan penjina berarti punya sikap-sikap seperti iblis kalau menurut saya ini. Kamu harus jawab juga kenapa Yesus itu bisa digendong, diseret oleh iblis ke bukit. Berarti Yesusnya bersekutu. Masa Yesus Tuhan yang kamu tuhankan itu dibawa sama iblis? Kan tidak pantas. Berarti di sini ya Yesus dengan iblis itu bersekutu. Kalau tidak, Yesus itu setara dengan iblis. Atau mungkin Yesus itu iblis sendiri. Nanti akan saya uraikan ya. Kenapa saya mengatakan demikian sebenarnya? Oke ya. Kalau Yesus itu seperti iblis ya wajar saja. Karena kalian kan sudah mengimani nih. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Tuhan firman itu telah menjadi manusia. Kan seperti itu. Nah, ini guanya Yesus ini. Yesus harus jadi zombie, seharusnya malah jadi Tuhan. Jangan-jangan kamu salah lihat. Seharusnya tuh bukan Yesus, itu zombie karena dia nih Tuhannya nih. Nih, makam Yesus di dari goa nih. Iblis mungkin kamu salah nih. Nih, goa-goanya Yesus ini. Jangan ke iblis itu. Nah, kenapa bisa dikatakan iblis? Karena di sini Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu adalah roh. Allah itu adalah Yesus dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh. Nah, sedangkan kalian mengimani iblis itu juga roh. Tidak ada satupun agama yang mengatakan semuanya kita cari artikel bahwa itu memang betul-betul murni mu'alaf seperti itu. Tetapi kalau ketika ada yang di postingan itu mengaku dia dulunya Islam atau dia adalah murtadin, setelah kita telusuri baik-baik ternyata itu cuman gadungan, istilahnya cuman pengakuan. Sandiwara ya Pak ya. Sandiwara ya Pak ya. Gimana? Sandiwara gitu kan. Iya, sandiwara ya. Berarti oke, udah saya dapat poin dari Bapak. Berarti cara kita mengcounternya adalah dengan kita memposting hal-hal yang baik dan tentunya yang fakta Pak ya, bukan hoax gitu. Ya, yang memberikan edukasi yang baik. Iya, iya. Oke. Terima kasih Pak ya. Maaf saya mau berangkat ini Pak. Kalau sudah mengganggu waktunya mohon maaf. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kata-kata dari ya, mohon izin undur diri Pak Didi Warsono, Pak Grand Army ini ya mau berangkat kerja juga ya. Terus Ibu Nina, Bapak Irwan Riau. Maaf kalau ada salah-salah kata ya Pak. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Yang benar karena datangnya yang benar dan hanya dari Allah, dan yang salah dari saya pribadi ya Pak ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awi, sebenarnya tadi nggak mau bahas karena itu sekarang tuh merupakan hal sensitif ya, jadi bingung mau nanggapinnya juga. Apa kira-kira tadi? Saya tadi kan ada tamu, udah pulang tamu kan, maaf sebelumnya kan tadi udah saya tipping host di belakang tadi di bawah. Oh iya toh. Ya. Saya lihat Pak. Ya, tadi saya tipping ada tamu sebentar, saya tetap naik. Apa tadi pembahasan Bapak yang kok cepat kali dia keluar? Menanyakan apa cara ngonter kita terhadap penghujat dari Kristen itu. Terus apa lagi ya tadi ya? Poinnya ya intinya gimana cara mengkonternya gitu. Gini Pak Irwan, bagaimana cara mengkonter murtadin apa nih? Postingan
Ya, Pak Wi ya, postingan yang mengucat gitu ya, Pak. Iya. Jadi begini, kalau pandangan dan pendapat saya, kita nggak perlu tanggapin mereka gitu loh. Kalau kita tanggapin, semakin lama semakin panas. Iya sih, iya Pak. Jadi kita contoh Rasulullah di saat itu, bagaimana dia menyebarkan agama Islam ini. Ada yang dia dihujat, ada yang dia dilempar, ada yang diludahin Rasulullah. Dia nggak membalas. Nggak pernah, nggak ada tanggapannya juga Pak. Nah, nggak pernah membalas Rasulullah sekalipun. Nah, itulah yang perlu kita ikuti Rasulullah tersebut. Kalau kita ladenin dan kita tanggapin, wah makin ribet dan makin kacau. Kira-kira pendapat saya seperti itu sih. Enggak. Makanya kan saya juga ngomong ini menurut pribadi saya, asumsi pribadi saya, karena di sini kita saya sendiri nggak mewakilin semua pendapat orang kan Bapak ya. Betul. Mana kiamat di sebelah bahas Nabi Muhammad. Nah itu dia. Ketika kita berpikiran untuk mengcounter lah dengan membalasnya dan mempelajari kitabnya, itu nggak makin menjadi keadaan lebih baik sebenarnya menurut saya. Benar. Bahkan makin runyam. Iya, sekarang Bapak Irwan itu alhamdulillah Islam ya Pak Irwan ya. Alhamdulillah Islam dari semenjak Bapak nenek moyang sampai sekarang. Dibacain, dijelek-jelekan Al-Quran dan itu Bapak goyah imannya. Saya sih nggak goyah iman saya, karena itu kan keimanan, itu kan tidak dipaksakan. Iya Pak. Begitu juga saya juga merasa kayak gitu. Nah, karena Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi sahabat-sahabat. Good morning, my lady. Apa kabar pagi ini? I'm fine, and Ya, you? semoga ceria-ceria, Alhamdulillah. diberi kesehatan, keselamatan, dimurahkan rezeki. Amin. Pada empati. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Iya. Ya, itu tadi, ini kan judul temanya kali ini Bang My Life, bahwasanya bagaimana mengkontrol hujatan-hujatan dari kaum agama sebelah, kan begitu. Itu tadi dengan jawaban saya, nggak perlu kita tanggapin dan tidak perlu kita ladenin. Ya. Karena kita ikutin saja Rasulullah itu. Di saat dia menyebarkan agama Islam yang begitu sulit dan begitu banyaknya hambatan dan rintangan, beliau tidak pernah membalas sedikit pun. Itu aja kita ikutin. Dan masalah keimanan itu kan kita kan masing-masing. Bagi kita Islam, kita yakin dengan agama kita Islam. Dan Allah itu adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang Ahad, Tuhan yang Wahid. Artinya satu. Udah kita tanamin di dalam jiwa kita, dalam kolbu kita, bahwa Allah itu adalah Tuhanku dan Allah itu maha segala-galanya. Agamaku adalah Islam. Kalau saya seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih sama guru-guru nih, minta pendapatnya. Waalaikumsalam. Ganti pakaianmu dengan kain kafan jika agamu engkau diam. Agamu di apa maksudnya Pak, belajar taat? Ganti pakaianmu dengan kain kafan jika agamamu engkau diam. Engkau diam Pak. Menurut saya, ya menurut pribadi saya, kita berdosa, kita masuk surga neraka itu hak prerogatif Allah menentukan. Betul. Kita tempatnya di mana. Ya. Anda nggak akan mewakilin Allah buat menghujat saya suruh kain kafan, suruh kayak apa. Itu nggak mewakilin untuk Allah saya. Menurut saya sih gitu ya Pak ya. Jadi karena gini, betul. Adanya agama-agama ini, perbedaan-perbedaan yang ada di muka bumi ini, keyakinan-keyakinan yang ada di bumi ini, itu semuanya atas kehendak Allah dan atas izin Allah. Bagaimana kita mau melarang kehendak Allah, menyangkal kehendak Allah? Betul kan? Pak, saya setuju. Betul.
Bahkan ya, siapapun yang sekarang berjuang atau apa, ketika Allah itu mengatakan dia nggak layak masuk surganya Allah, atau dia dihukumin berdosa sama Allah, kita juga nggak tahu loh nanti. Ya Pak ya, kita nggak bisa melarangnya juga kan. Itu hak prerogatifnya Allah. Jadi kita tuh siapa sih? Menurut saya tuh kita tuh hanya hamba manusia yang diciptakan dari bahan yang hina ini. Ngapain kita pede mewakilin Allah gitu kan? Ya. Menurut saya pribadi, maaf ya. Silakan tambahin Bapak. Ada salah kata saya bisa dikoreksi. Ya, sama seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya kita tidak bisa menjustis karena agama-agama dan perbedaan-perbedaan itu semua atas izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah Ta'ala, tidak otomatis semua agama itu satu dan semuanya akan menyembah kepada Allah. Itu otomatis. Makanya di situ dibuatlah keseimbangan. Kenapa harus ada keseimbangan? Contoh saya buat. Ada bayi, ada buruk. Ada langit, ada bumi. Ada suami, ada istri. Itu artinya unsur keseimbangan. Kalaulah semua kita berbuat kebaikan, iblis nganggur. Gak ada kerjaan lagi. Betul kan? Betul Pak. Saya setuju Pak. Itu semua Allah lakukan itu atas kehendaknya untuk menjaga keseimbangan bumi. Kita harus sadari itu. Kadang-kadang kita sebagai umat Islam cepat kali ngatain orang. Apalagi kadang-kadang sesama Muslim dia lihat kita nggak sholat, kafir, gini-gini, gawat. Dia sudah menghakimi melebihi Allah. Emang dia punya cap stempel Allah? Kan tidak. Iya. Bang Belajar Taat ada nih tappingan Pak, saya bacakan ya. Intelektual emosional harus kuat kalau mau naik koma lintas agama. Iya. Gimana ya? Kalau emosional ini kan artinya kan kita membutuhkan kesabaran tingkat tinggi menghadapi hal-hal yang hujatan, yang negatif, baik kepada agama, baik kepada Tuhan yang kita sembah. Itu kan tergantung pribadi kita, sanggup nggak kita, mampu nggak kita naik di atas komal itu. Tergantung orangnya juga, apakah dia mau meladenin, apakah dia mau tidak meladenin, ataukah dia mau melawan gitu. Beda, tetapi apabila terjadi suatu perperangan antara, ini maaf, kalau bisa jangan terjadi perperangan yang betul-betul perperangan seperti yang dilakukan Rasulullah, mungkin kita ikut. Itu namanya perang mempertahankan akidah, kan begitu. Itu kita ikut, wajib. Ini kan belum terjadi peperangan. Oh ya, ini dari tadi kayaknya dari tadi Maili mau ngobrol, silahkan Maili. Siapa? Silakan Pak. Ya. Kalau saya selalu ambil iktibar sahabat dalam peperangan. Kalau tak silap saya, Sayyidina Abu Bakar, yang dia one by one dengan kaum musyrikin. Musuhnya tuh sudah terbaring, sudah terbaring, tinggal dia penggal lagi dia punya leher. Namun musuhnya tuh yang terbaring itu meludahi sahabat itu. Dia meludahi, jadi terkena muka sahabat tuh. Namun dia tidak jadi memenggal leher musuh tuh, sebab karena perasaan emosinya pribadi. Maksudnya karena lillahi ta'ala itu sudah hilang. Sebab amarahnya itu sebab karena diludahi mukanya tuh. Jadi sahabat yang lain bertanyakan, wahai Abu Bakar, kenapa kau tidak jadi membunuh dia? Sebab dia kata, kalau saya bunuh dia, saya ikut emosi perasaan sendiri. Sebab saya geram dia meludahi muka saya. Saya takut saya bunuh dia bukan karena Allah. Jadi Masya Allah, ikhtibar kita boleh ambil di situ. Jadi semua apa yang kita lakukan karena Allah, bukan karena perasaan dendam, amarah pribadi.
yang pernah saya dengarlah penceramah sampaikan hari itu. Bagaimana tanggapan saudara yang lainnya? Ini ada tanggapan dari bawah nih. Singa-singa Allah di zaman modern, perang di era digital. Ya, di debat di lintas agama ini. Naik silakan. Luruskan ke kita, koreksi kita, saya pribadi bila kita ada salah ya Pak ya. Silakan saudara belajar taat kalau mau naik. Sebelumnya tanggapan Bang Mailip tadi ya, minta tanggapan ya, yang dilakukan Sayyidina Ali ya. Iya. Iya. Saya kurang pasti ya, Sayyidina Ali kah, Sayyidina Abu Bakar, yang pastinya sahabat paling dekat lah dengan Rasulullah. Yang pernah saya dengar penceramah sampaikan. Kalau ditarik kesimpulan dari perperangan itu, mengapa sahabat tidak menghujamkan pedangnya di saat orang tidak berdaya? Kan begitu. Artinya di sana dia mengetahui apabila orang itu tidak berdaya, dia tidak mau membunuhnya, tidak jadi menghujamkan pedangnya ke lawannya. Di situ kan dia menilai seperti mungkin ada sesuatu hal yang sangat lebih berdosa apabila membunuh orang yang dalam keadaan tidak berdaya. Dikata betul kan seperti itu ya. Sebentar sekejap Bang Irwan. Di sini yang saya sampaikan tadi tentang amarahnya tuh sebab dia diludahi. Inginnya dia mau membunuh musuhnya tuh karena Allah Ta'ala, berperang sebab karena Allah Ta'ala. Namun musuhnya itu meludahi sahabat baginda tuh, jadi amarahnya tuh memuncak. Hanya individu, personal. Dia takut membunuh tuh sebab karena amarahnya sendiri, bukan karena Allah. Begitu kesimpulannya. Ya. Betul. Ya, artinya kan di situ kan kontrol diri juga namanya, mengontrol diri emosi kan begitu. Ya, takut dia membunuh bukan karena Allah, begitu maksudnya. Takut dia membunuh karena amarahnya sendiri. Kan bisa disimpulkan di situ, kalau membunuh karena Allah, artinya itu kan membela akidahnya. Kalau membunuh karena diri pribadi, makanya di situ ada dosa. Kalau pendapat teman-teman yang lain ada, ya silakan juga kan begitu. Itu kan hanya pendapat saya aja secara pribadi. Iya betul Pak. Itu. Ya kalau saya lah itu dijadikan akibat. Pak Sandi Saputra silahkan, Pak Sandi Saputra. Iya Pak Sandi Saputra. Iya. Nyimak dulu. Kita diskusi ini Pak Sandi Saputra dari Jawa Timur ya? Iya. Masya Allah. Ya silahkan, mungkin ada apa? Terus gimana kalau kita melihat di YouTube kan secara langsung, kita lihat di LC-nya itu banyak ucat-ucatan. Apa kita harus diam? Mana Bang Iwan? Kan saya sudah sampaikan tadi Bang. Ini yang bertanya Bang Sandi ya? Iya. Keyakinan, akidah, agama, mengapa berbeda-beda keyakinan semuanya itu atas kehendak dan izin Allah Bang? Kalaulah tidak izin Allah, kita tidak akan berbeda-beda. Makanya kan saya sudah sampaikan tadi,
semua untuk menjaga keseimbangan antara bumi ini. Agar bumi ini seimbang dia. Ada langit, ada bumi, ada istri, ada suami, ada putih, ada hitam. Kalaulah baik semua perilaku orang, iblis pun nganggur. Kalaulah semua orang jahat, malaikat yang nganggur. Artinya semua itu ada keseimbangan yang telah ditentukan Allah gitu. Beda kalau emang itu terjadi perperangan, gesekan di medan pertempuran, kita harus ikut berjihad. Dan itu dari mana? Kita ikutin alur itu ya dari ulama. Ibaratnya saat ini kan ulama itu dialah pemimpin umat Islam. Kalau kata pemimpin kita, ayo kita ini, ya kita ikutin. Berjihad kita. Saya mungkin bisa menambah ya Pak Irwanto. Nah, boleh, silahkan. YouTube itu kan ranahnya industri Pak. Kalau judulnya ya adem-adem saja, yang ada yang nonton. Jadi kita tuh sebagai pelihat tuh lebih bijak aja. Ini bener-bener emang berjihad atau emang mencari industri di situ. Kalau kita balas hujatan itu dengan video atau nggak akan ada selesainya Pak. Apakah mereka akan diam? Betul. Maaf kata, apakah mereka juga akan berhenti? Kan enggak. Semakin Anda membalas video itu semakin ramai, semakin ditonton jutaan. Dan di situ ada pemain yang menikmati hasil dari itu. Kita yang kebakar-bakar hatinya, hidupnya nggak tenang. Mereka yang menikmatinya Pak. Betul sekali. Kecuali gini Pak, kita itu kan di Islam kan untuk memfatwakan sesuatu kan udah sepakat ya, ijma ulama ya. Betul. Ada keputusan dari ulama semua ya. Betul. Itu memfatwakan untuk itu kita perang sebagai mujahid saat ini untuk perang di media sosial, saya pasti ikut paling depan saya. Betul. Apalagi untuk perang beneran ya Pak ya. Betul. Nah, menurut pendapat pribadi saya seperti itu. Kalau ada salah boleh dikoreksi, silakan Pak Sandi Putra. Berarti kita juga berdosa ya, menghujat juga ini ya, membalas ini ya. Kalau Baginda sendiri yang saya pernah dengar ceramah-ceramahnya, jika kaum musyrikin, kaum kafir ini menghujat Baginda pribadi, Baginda tidak begitu ambil peduli dah. Tapi kalau agama mereka hina, Baginda lah orang pertama yang paling marah. Jadi di sini Baginda mengajar kita apa kita boleh mengambil iktibar contoh. Namun ada masanya juga, otan-otan ini sudah melebihi hadnya sampai menghujat Allah, Nabi kita. Kalau kita diamkan pun mereka makin. Assalamualaikum Ustaz Hanafi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada guru ini. Nah, boleh lagi pencerahannya lagi. Wow, mantap. Siap sudah dengan kopi. Mantap. Ya, silakan Gurunda. Nah, Pak Sandi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pak Ustadz, kebetulan ada pertanyaan menarik sekali dari saudara kita Pak Sandi Saputra. Alamak, emang aku ini Google Map apa yang harus nyari-nyari? Emang nyasar di mana dulu Grabnya, Bang? Grab apa Gojek dulu? Ini Ustadz belum datang nampaknya, teman kita yang dari Thailand apa Taiwan itu. Kenapa tuh? Oh, saudari kita ya. Thailand biasanya. Kalaulah ya, kata cinta dulu, itu, jadi kalimat kalaulah kata cinta itu datang tanpa kita ketahui karena apa, maka itulah yang dinamakan cinta sejati. Subhanallah.
Ya, Tuhan mencintai kita, seluruhnya dicintai, bahkan yang zalim sama Tuhan, ya kan? Yang fitnah Tuhan dikasih rezeki semua kok. Betul. Ya. Nggak milih-milih, Tuhan tetap dikasih semua. Jadi gini Pak Jadi, Ustadz. kalaulah kata cinta, kenapa? Iya. Tadi ada pertanyaan yang menarik. Jadi kita ini disuruh bungkus kain kafan karena nggak bisa membela agamanya waktu diinjak-injak. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Pada pendapat Pak Ustadz? Nah, saya harus memilah dulu kalimatnya. Ini nasihatnya untuk siapa? Jadi ada kalimat-kalimat fatwa-fatwa ulama yang harus ditempatkan pada porsinya. Artinya gini, sudahlah, nggak usah dibela Tuhan juga. Emang Tuhan perlu dibela apa sih? Yang perlu dibela itu Tuhan yang ada dalam diri kita. Betul, saya sangat sepakat Ustadz Muhammad Nabi. Yang harus dibela tuh Tuhan di ego kita yang nggak pernah bisa ada kalahnya. Pengen ini, kita kalahkan ego dalam diri kita. Makanya kita ini tidak bisa mencerminkan manusia dengan baik dan benar. Itu. Oh, lagi ngobrol gini aja, tukang roti lewat, tukang ini, biarin saja kan. Masa kita harus omelin? Woi, saya lagi ngobrol, jangan kau kesengenceng ketemu kan? Ini saya selalu belajar dengan kitab-kitab suci yang tersirat gitu loh. Kan aneh kalau kita lagi ngobrol tiba-tiba ada baso, kolonyet, umpama gitu kan. Masa kita harus ngomelin mereka gitu kan? Kita harus membela Tuhan yang ada dalam diri kita, Tuhan ego kita, Tuhan nafsu kita, Tuhan yang maha segala-galanya nggak butuh kita, kawan. Kita yang butuh Dia, minta sama Dia, wahai Tuhan, Tuhan kecilku yang ada dalam diriku ini tolong dong, gitu kan? Aku mampukan untuk bahasa kita tuh menjinakkan ya, membuat jinak Tuhan yang ada dalam diri kita. Gitu. Minta kepada Tuhan yang maha segala-galanya agar Tuhan yang ada dalam hati ini nggak sembarangan gitu. Walaupun kembali lagi nanti ada nasihat khusus pada tempatnya bagi orang yang sudah tahu di depannya ada kemungkaran dan dia tidak mau meluruskan sahabatnya yang sedang dalam kezaliman, yang ketika dia di depan ada jurang dia lari ke jurang itu, dia nggak mau menahan temannya, maka sesungguhnya engkau telah menghancurkan manusia seluruhnya. Karena apa? Selamatkanlah satu manusia. Tapi kalau dia udah nggak mau juga ngeyel, jorokin aja ke jurang, repot amat. Alhamdulillah Ustaz ya. Untung saya nggak jadi selimutin kain kapan nih Pak Ustaz. Kan kita udah pengen nyelamatin abangku, tapi dianya maksa kan mau ke jurang. Ya sudah. Nanti nggak perlu selibutkan kapan ya Pak Ustaz ya. Iya, kalau bertanya fikih kan harusnya namanya interpretasi hukum itu kan bertanya kan harus spesialis pada tempatnya, profesional pada tempatnya. Nggak bisa langsung membabi buta seluruhnya. Kalau sampai kalimatnya seperti itu, Indonesia mau jadi apa? Mau jadi Suriah. Betul. Hanya gara-gara kalimat pergolongan per 1-2 orang terus kita mau perang gitu. Iya. Bahaya juga sebab propaganda itu mau hati-hati juga kadang. Betul Ustaz. Ya kalau ada yang keliru temen ya kita nasehatin. Mereka kan saudara kita seadam sehawa, apapun kelompoknya, apapun keyakinannya, apapun agamanya, abang, tolonglah bang. Ini dunia bang. Saya masih bersahabat sama abang, berusaha menjadi surga untuk abang. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa bang, orang ini dunia kok. Cuman hati-hati bang, inna ma'al usri yusra. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Abang berbuat sedikit apa saja kebaikan sebiji zarah, Allah akan balas bang. Dan abang berbuat kejahatan 1 biji zarah, balasan dari Tuhan itu maha syadidul iqab. Itu bang. Orang tuh bukan nggak mau, terkadang guru-guru tolong koreksi saya, pokoknya kalau salah tolong koreksi diksi bahasa saya. Saya selalu nulis loh kalau setiap di komal-komal, karena saya mau belajar nih di sini gitu. Saya mau ngaji, saya mau nuntut ilmu.
sama guru-guru saya gitu kan. Jadi gini, kalaulah dengan bukan orang tidak mau mengikuti kita, tapi gaya dan bahasa kita yang kurang menarik teman-teman. Jadi bukan orang nggak mau ngikutin saran kita, tapi gaya dan bahasa kita yang kurang menarik. Justru kita pelajari dulu bagaimana supaya bertingkah laku yang baik dulu, baru kita keluarlah lisan itu untuk mengajak kepada yang sudah kita lakukan. Oh, saya ngerjain ini dulu sebelum nyaranin orang saya kerjain dulu oh enak rupanya, baru saya sampaikan. Makanya Rasulullah apa? Ana awwalu ma umirtukum bihi, kata Rasulullah. Saya orang yang pertama mengerjakan sebelum saya memerintahkan orang lain. Gitu loh. Kalau kita kan kagak, ngerjainnya belum, berkoar-koarnya pinter kali gitu kan. Betul sekali, betul. Oh, berarti saya udah lulus awal nih. saya udah nyerahin nih, skripsi nih. Gitu. Skripsi saya udah berhasil berarti saya. Tadi saya awal kan yang ngomong udah ya. Bikinlah tempat kita tempat yang nyaman, yang indah, yang sedap untuk dipandang dan enak untuk dirasakan, sejuk, sehingga mereka bisa berpiknik ke tempat kita, gitu. Jadi orang nggak merasa gerah dengan adanya kita. Ini kalimat ini saya setuju nih. Ini dengan Bang Sapa nih. Dia turun dari sorga apa turun dari alam barzah nih? Bang Didi Warsono atas. Oh, Bang Didi, saya suka nih bahasanya nih. Ini lagi saya tulis nih. Nah, jadi saya cuman belajar. Keren. Jadi ini Quran itu letakkan dalam otak kita harus berpikir, dan letakkan pada hati kita harus merasakan. Gitu. Jadi jangan sebatas di tenggorokan sehingga berkoar-koar menyalahkan orang lain. Gitu. Saya analogikan tadi, daripada mancing satu kapal nggak dapat, mendingan kita mancing satu biji, kita goreng, kita bagikan sama tetangga-tetangga kita. Terus kita menjangkau yang ribuan orang, 1, 2, 3 keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, ponakan, apa saja kita dikasih pandangan-pandangan yang sejuk, pandangan-pandangan nyaman, pandangan-pandangan yang memberikan refresh, seakan-akan kita tuh di tempat yang tak ada masalah gitu. Sehingga mereka pun kok nyaman ya, kok enak, duduklah di sini lama-lama gitu kan. Gitu. Begitu saja Bang menambahin. Kok jadi adem ya Pak Ustadz ya? Emang dari tadi lu panas. Siapa yang manasin? Coba siapa yang manasin? Yang manasin siapa? Awi. Enggak, saya baca tippingan aja tadi itu biar itu toh Pak Ustadz. Panas tippingannya. Ustadz Hanafi, kan begini Ustadz Hanafi. Karena pendapat saya begini, semua keberagaman agama yang berbeda-beda, suku-suku yang berbeda-beda, itu kan semua atas kehendak dan izin Allah. Kan begitu ya Ustadz? Nah, Bang Irwan kan kemarin kita tuh lanjut nih ngajinya nih, lanjut lagi nih, levelnya naik lagi, bab berikutnya. Dari hari kemarin kita ngaji lagi bab berikutnya. Udah mulai pintar saya Ustadz ya. Iya, betul. Hello, ini dunia bukan sorga. Ini dunia bukan sorga, yang semuanya ada di dunia ini. Justru ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu jembatan untuk menuju kepada akhirat. Ya, di dunia ini kita sedang menanam yang nanti akan kita petik, bahkan dipetiknya kapan? Bisa jadi surga di dunia kita akan dapatkan. Bahkan orang yang sudah merasakan bahasa salat itu kan al-liqa qabla al-liqa, berjumpa sebelum berjumpa dengan Allah. Ya kan? Itu yang sering analogi kita dapatkan dalam orang-orang yang mencintai salat, al-liqa qabla al-liqa, berjumpa sebelum berjumpa. Nah, pertanyaannya, salat yang kita tahu kan 5 waktu, salat rawatib yang kita tahu kan. Sebetulnya salat itu apa sih? Kan doa. Artinya setiap hari tuh kita memohon, ya Allah, saya makasih ya Allah udah bisa diajak naik di sini tempat Bang Awi, semua ini juga atas kehendak-Mu ya Allah, ruh masih nempel juga Engkau yang izinkan gitu kan. Dan semuanya saya kira sama orang-orang juga atas izin Allah. Ketemu sama orang jahat juga atas izin Allah. Ketemu orang nggak baik atas izin Allah. Supaya kita belajar, oh nggak begitu, nggak enak ya, makasih ya Allah. Jadi kita selalu bersyukur, bukan malah merasa udah kayak kita ini yang yang merasa paling bener gitu kan.
Akhirnya kan saya bilang, setan tuh kalau nggak bisa membuat kita jadi orang fasik, jadi orang yang pendosa, jadi orang ahli maksiat, maka setan akan masuk ke dalam hati kita bahwa kita seakan-akan orang yang paling soleh. Gitu loh. Nah jadi apa ya, kata yang tadi di temanku ini Pak Didi ya, dibilang yang dari alam barzah lah, dan kita ahli alam barzah nantinya. Jadi kata-kata dapat, gimana sih ya, kita tidak dapat mencerminkan, beragama dengan baik dan benar. Ya, kita tidak dapat mencerminkan orang yang beragama dengan baik dan benar. Maka sudah biarkan saja komal-komal yang lain upgrade saja sama diri kita pribadi masing-masing. Ibda binafsik, mulai dari diri kita masing-masing. Sudahlah, dia punya hak seperti itu, dia juga hamba Allah, mungkin dia di sana belum tahu, ya sudahlah saya bikin gitu loh. Jadi kita yang bikin langsung action praktek. Oh, komal saya harusnya begini, komal saya harus begini, bang maaf gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang diksinya udah mulai nggak baik, turunkan. Kan kita punya rububiyah di situ, punya kemampuan kalau host itu kan. Seakan-akan dia mental atau dia diturunkan. Oh maaf, mental kali bang, saya nggak nurunin gitu kan. Seakan-akan kita lagi bersandiwara, karena itu kan dunia ini panggung sandiwara kan. Kita setuju di situ tuh kalimat-kalimat orang tua. Dunia itu panggung sandiwara, maka pilihlah peran yang baik dan menyenangkan. Kok susah sih untuk milih jadi peran yang baik dan menyenangkan kan gitu. Nggak perlu harus jadi orang lain kok. Capek kalau harus jadi orang lain. Saya harus jadi Bang Awi, pakaian Bang Awi aja nggak pas untuk saya, pakaian saya nggak pas untuk Bang Awi. Kan aneh. Betul. Cobaan Bang Awi dikasih ke saya nggak mampu. Cobaan saya dikasih Bang Awi juga nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Ya, iya. Allah itu akan memberikan cobaan sesuai dengan kapasitas hamba itu. Semakin tinggi dia keimanannya, semakin luar biasa sama Allah dicoba. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan itu lanjut. Nah, saya aja belajar tuh ada anjing tiap hari tuh kumpul sama saya. Setiap hari Bang Awi, teman-teman, anjing tuh kalau dulunya galaknya luar biasa, gedenya itu lebih gede dari kambing tuh anjing. Demi Allah teman-teman, gedenya, iya karena kan saya dari Kelapa Gading, terus saya kerja, namanya saya supir kan, tiba-tiba anjingnya tuh pakai rantai gede, wah, saya mikir, ya Allah, anjing nggak bisa mati saya ini, kalau dia lepas aja bisa mati, tapi saya lupanya Allah kasih insting yang lebih baik daripada binatang, belikan bakso, beli daging gitu, campur, terus saya kasih tiap hari itu dia nunggu. Kalau saya masuk dia gonggong, jadi kenal, dan dia dilepas nggak ada masalah, gitu loh. Tapi tetap ada insting kebinatangannya itu tetap, ya kan? Tapi dia kenal, udah nggak ini lagi nyaman gitu loh. Nah, anjing aja bisa tahu terima kasih. Nah, anjing aja binatang yang dibilang paling najis. Saya berpikir mungkin kalau kita dijilat, ya apa ya biasalah. Saya kadang kalau udah ngasih ya, saya cuci dengan biasa. Tapi kalau sudah ada teman yang menyakiti karena tersakiti perasaan saya, lisan saya, mau cari 7 kali dihapus bumi diciptakan nyari